Halo teman-teman, jumpa lagi di channelku Laura Moni. Welcome to my new subscriber. Terima kasih buat kalian yang udah like, subscribe, and share video-video aku. Sebelum aku cerita, yang belum subscribe, please jangan lupa subscribe and like channel aku, karena subscribe itu gratis dan kita bisa berbagi cerita di sini. Kali ini aku mau cerita kisah seorang wanita yang membunuh demi uang asuransi. Bagaimana cara dia membunuh dan bagaimana akhirnya? Yuk kita mulai ceritanya. Wanita yang kita ceritakan di sini bernama Julia Lynn Womack Turner. Lahir pada tahun 13 Juli 1968. Sewaktu masih bayi, dia diserahkan ibunya untuk diadopsi oleh keluarga Womack. Keluarga Womack sangat menyayangi dan memanjakannya. Tapi sayang sekali beberapa tahun kemudian, pasangan suami istri Womack bercerai saat Lynn berusia 5 tahun dan Helen Womack mendapatkan hak asuh Lynn. Tak lama kemudian, Helen Womack menikah lagi. Tetapi Lynn tidak akur dengan ayah tirinya yang baru. Saat remaja, Lynn dirawat di sebuah klinik di Atlanta karena masalah narkoba dan dia memiliki pribadi yang aneh. Dia bisa berubah karakter dalam hitungan detik. Dari seorang wanita yang manis menjadi seorang wanita yang emosional. Lynn pernah mengikuti ujian masuk untuk menjadi polisi wanita, tetapi dia gagal dalam tes psikologis. Lalu kemudian dia bekerja sebagai operator 911 di Cobb County, Georgia. Tahun 1991, dia bertemu dengan seorang polisi bernama Maurice Glenn Turner. Dan Lynn jatuh cinta. Dia berusaha dengan segala cara sampai akhirnya Glenn ini jatuh cinta kepada Lynn. Dia menikah dengan Glenn Turner pada 21 Agustus 1993. Tidak lama setelah menikah, Glenn dan Lynn mulai mengalami masalah dalam pernikahan mereka. Karena Lynn ini ternyata orangnya sangat boros ampun. Dia membeli mobil baru, memesan tiket tur, membeli barang-barang mahal keluar kota, semua menggunakan kartu kredit. Akhirnya tagihan datang terus sedangkan gaji Glenn dan Lynn tidak mencukupi untuk menutupi semua tagihan itu. Untuk menutupi masalah finansial, Glenn mulai bekerja sampingan di sebuah pompa bensin. Tapi Lynn bukannya kasihan dan mengubah sifat borosnya, dia malah semakin menjadi-jadi. Mereka pun akhirnya sering cekcok dan hubungan mereka mulai renggang, sampai mereka tidur pun di kamar yang berbeda. Saat hubungannya dengan suami semakin memburuk, Lynn berselingkuh dengan seorang petugas pemadam kebakaran bernama Randy Thompson. Glenn tidak mengetahui hal ini. Setelah 19 bulan menikah, Glenn berencana untuk pisah rumah dan mengajukan gugatan cerai kepada istrinya. Tapi sebelum mereka resmi bercerai, Glenn jatuh sakit. Tanggal 2 Maret 1995, Glenn dibawa ke rumah sakit. Penyakitnya mirip gejala flu yang parah, muntah dan diare. Dia dirawat lalu kemudian pulang ke rumah setelah merasa lebih baik. Keesokan harinya, dia ditemukan istrinya yang baru pulang kerja telah meninggal dunia. Glenn meninggal dunia di usia 31 tahun. Lynn menceritakan kepada teman-teman Glenn bahwa setelah keluar dari rumah sakit, suaminya kembali pulang ke rumah mereka di Marietta, Georgia dan bertingkah aneh. Glenn bangun tengah malam, berhalusinasi, mencoba untuk melompat dari balkon karena dia pikir dia bisa terbang. Lalu dia pergi ke ruang bawah tanah mencoba minum bensin. Itu kata Lynn.
Lalu Lynn membawanya kembali ke atas dan keesokan paginya ketika dia merasa lebih baik, Lynn membuat makanan untuk Glenn berupa puding. Menurut dokter, penyebab kematian Glenn adalah serangan jantung. Tapi Kathy, ibunya Glenn, curiga karena Glenn tidak memiliki riwayat penyakit jantung dan Glenn tidak memiliki masalah kesehatan. Ada yang aneh saat pemakaman Glenn. Lynn tidak menunjukkan emosi apapun. Sedih, menangis, atau meratap? Tidak sama sekali. Dia hanya menunjukkan ekspresi yang datar biasa-biasa saja. Beberapa orang di rumah duka mendengar dia berkata, "Aku harus keluar dari sini." Dan seorang teman Glenn mengatakan, 10 hari sebelum kematiannya, Glenn memberitahu temannya ini bahwa Lynn mengancam akan menembaknya dengan pistol dinasnya. "Jika sesuatu terjadi padaku," katanya, "lihat Lynn." Lynn berhasil mengumpulkan uang $153.000 dari asuransi dan uang kematian. Dia juga mendapat uang pensiun almarhum suaminya $700 setiap bulan. Setelah itu Lynn pindah dan tinggal bersama Randy. Lynn menyewa sebuah apartemen atas nama Randy. Mereka tidak menikah, karena jika Lynn menikah lagi, secara resmi dia tidak berhak atas uang pensiun almarhum suaminya. Dan setelah tinggal bersama selama 5 tahun, mereka memiliki 2 orang anak. Pada awal tahun 1997, Lynn meminta Randy untuk memasukkan namanya sebagai penerima dalam polis asuransi jiwa Randy. Tahun berikutnya, atas saran Lynn, Randy meningkatkan jumlah polis dari $100.000 menjadi $200.000. Tahun 2000, hubungan Lynn dan Randy mulai memburuk. Mereka sering bertengkar dan Lynn melaporkan Randy melakukan KDRT. Karena tidak tahan dengan masalah yang semakin berlarut-larut, Randy memutuskan untuk pisah rumah. Tak lama kemudian, Randy mulai sakit. Dia menderita gejala seperti flu yang parah dan terus muntah-muntah. Dia segera dibawa ke rumah sakit. Sama seperti Glenn setelah merasa lebih baik, dia kembali pulang. Lynn datang ke apartemennya dan membuatkan makanan. Setelah itu kondisinya bukannya membaik, malah semakin memburuk. Dia muntah dan sesak napas. Keesokan paginya, tanggal 22 Januari 2001, teman Randy, Barry Head, menemukan Randy tewas dengan selimut menutupi tubuhnya. Otopsi menyebutkan detak jantung tidak teratur sebagai penyebabnya. Oh ya, sebelum Randy meninggal, Lynn dan Randy sempat bertemu dan berkumpul untuk membicarakan tentang masalah mereka. 3 hari kemudian, Randy meninggal sendirian di sofa apartemennya dalam usia 32 tahun. Tepat setelah Randy dimakamkan, Lynn menelpon perusahaan asuransi. Dia terkejut mengetahui bahwa polis $200.000 miliknya telah dibatalkan beberapa bulan sebelumnya karena premi yang tidak dibayar. Polisi yang curiga dengan kematian Randy ini membuka kembali kasus kematian Glenn Turner karena curiga dengan kematian kedua pria itu yang sama persis. Tanggal 22 Juni 2001, polisi mulai menyelidiki kematian Glenn Turner dengan kemungkinan pembunuhan. Polisi Cumming juga mulai menyelidiki kematian Randy dan memanggil GBI untuk meminta bantuan. Otopsi ulang pada jenazah Randy dan Glenn pun dilakukan. Ahli patologi forensik dari Biro Investigasi Georgia melaporkan ginjal korban rusak. Ada tanda-tanda keracunan etilen glikol ditemukan di dalam tubuh Glenn dan Randy. Etilena glikol adalah senyawa yang larut dalam air yang biasanya ada di dalam air radiator untuk mobil. Just info ya teman-teman,
etilen glikol ini warnanya jernih, tidak berbau dan terasa manis. Tapi, cairan ini bisa mengiritasi mata, kulit, dan saluran pernapasan. Saat racun etilen glikol ini masuk ke dalam tubuh, tidak langsung menyebabkan kematian. Tapi racun akan berkembang dan tubuh kita akan memetabolisme bahan kimia tersebut. Keracunan etilen glikol ini terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama dimulai dari 30 menit sampai 12 jam setelah menelannya, dan ini mempengaruhi sistem syaraf. Gejalanya persis seperti sakit flu parah, muntah, dan diare. Tahap kedua setelah 12 sampai 24 jam, tubuh kita terus memetabolisme bahan kimia dalam etilen glikol menjadi asam toksik. Asam-asam ini menurunkan tingkat pH darah. Keracunan anti beku akan mulai mempengaruhi banyak organ, termasuk ginjal, otak, paru-paru, dan hati. Tahap ketiga keracunan terjadi 24-72 jam setelah menelannya. Jika tidak segera ditangani medis, maka penumpukan kristal kalsium oksalat dapat menyebabkan gagal ginjal. Dan inilah yang terjadi pada Glenn dan Randy. Polisi juga mendapatkan info. Ada orang yang melihat Lynn mengunjungi tempat penampungan hewan dan menanyakan tentang racun apa yang dapat dia gunakan untuk membunuh tikus secara perlahan. Dari sinilah mungkin dia mendapat ide membuat makanan beracun untuk membunuh Glenn dan Randy. Lynn telah memasukkan racun ini ke dalam makanan dan minuman mereka, membuat racun ini dalam bentuk puding selama beberapa hari. Tanggal 1 November 2002, Lynn ditangkap karena pembunuhan Glenn. Dia diadili dan tahun 2004 dia dinyatakan bersalah. Kemudian dia diadili lagi karena pembunuhan Randy Thompson pada tahun 2007. Tanggal 27 Maret 2007, juri memberi Lynn hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan bebas bersyarat. Tapi, setelah menjalani hukuman di penjara selama 3 tahun, tepatnya pada tanggal 30 Agustus 2010, Lynn ditemukan tidak sadarkan diri di selnya di penjara negara bagian Metro Atlanta pada jam 7 pagi. Staf medis penjara tidak dapat menyadarkannya kembali dan dia dinyatakan meninggal 40 menit kemudian. Penyebab kematiannya adalah bunuh diri overdosis obat tekanan darah yang beracun. So, apa yang dapat kita jadikan pelajaran dari cerita ini, teman-teman? Hati-hatilah dalam memilih pasangan. Jangan sampai salah pilih sehingga menyesal di kemudian hari. Oke, teman-teman, kita sampai di akhir cerita. Terima kasih buat kalian yang sudah tonton video-videoku. Jangan lupa like and subscribe and share video-videoku. Kita ketemu lagi di next video di lain cerita. Tetap sehat, tetap semangat. See you guys in my next video. Bye-bye.